6 fakta menarik tentang Ternate, si pulau rempah yang jadi rebutan kolonial Eropa. Ternate merupakan kota terbesar di Maluku Utara. Namanya berasal dari ungkapan Tarinata, yang artinya keras dan kasar. Hal itu menjadi gambaran karakter penduduk Ternate. Sebelum menjadi kota administratif, Ternate lebih dulu dikenal sebagai Kerajaan Kesultanan Gapi, yakni kerajaan Islam pertama yang ada di Maluku. Meski tergolong kerajaan kecil, pengaruhnya besar di sekitar kawasan timur Indonesia. Tanah Ternate yang memiliki luas 5.795,4 km persegi itu, dikenal sangat subur untuk ditanami rempah-rempah, seperti pala dan cengkeh. Hasilnya pun sangat melimpah hingga selama berabad-abad, Ternate dijadikan sebagai pusat benteng Portugis dan VOC Belanda, untuk perdagangan rempah-rempah. Apalagi ya, hal menarik lain yang dimiliki Ternate. Berikut Super Top akan merangkum 6 fakta di antaranya yang dikutip dari berbagai sumber. Namun sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalian dan ngoni semua, mailingak oik, subscribe nih channel YouTube ne, like, komen ada share hu, agar sama-sama berbagi info menarik dari channel Super Top. 1. Pulau Rempah-Rempah. Ternate sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan karena disitulah rempah-rempah dihasilkan. Ternate sampai dijuluki sebagai The Spice Island karena merupakan penghasil rempah-rempah terbesar. Rempah-rempah adalah komoditas utama perdagangan warga setempat. Pada pertengahan abad ke-15, bangsa Eropa, seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda, berlomba-lomba menguasai Ternate, Maluku Utara, karena tertarik dengan keberadaan rempah-rempah tersebut. Selain itu, banyak juga pedagang Jawa, Melayu, Arab, dan China yang datang ke Maluku khususnya Ternate untuk membeli rempah-rempah. Kini, Ternate menjadi destinasi wisata rempah-rempah yang diimplementasikan dalam berbagai program, seperti penataan kawasan Cengkeh Avo. 2. Kota Seribu Benteng. Selain rempah-rempah, banyaknya jumlah benteng menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Benteng-benteng yang ada di Ternate dibangun untuk mengamankan aktivitas perdagangan rempah-rempah yang dilakukan Portugis, Belanda, dan Spanyol pada zaman dulu. Salah satu yang populer adalah Benteng Kalamata, yang diambil dari nama Pangeran Kecil Kalamata, kakak Sultan Ternate Madarsyah. Benteng yang dikenal pula dengan nama Benteng Kayu Merah itu, berada di Kelurahan Kayu Merah, Ternate Selatan. Pada saat dibangun Portugis, benteng itu dinamai Santa Lucia. Benteng Kalamata berdiri menghadap ke selat yang menghubungkan Ternate dan Tidore. Selanjutnya, Benteng Oranye yang dibangun pada 1607 oleh Cornelis Matchelif de Jonge. Benteng itu berasal dari bekas benteng tua yang dibangun Portugis. Benteng Oranye sempat menjadi pusat pemerintahan tertinggi Hindia Belanda. Kemampuan benteng tersebut untuk mengusir lawan yang menyerang melalui laut maupun daratan, bisa dilihat dari keberadaan sejumlah meriam yang masih tersisa di sana. 3. Kololikie, tradisi berdamai dengan alam. Masyarakat Ternate memiliki ritual bernama Kololikie atau keliling gunung. Ritual ini dilakukan karena ingin berdamai dengan alam. Perdamaian dengan alam ini mungkin terjadi di kalangan masyarakat yang secara berkala dihinggapi bencana. Kololikie adalah tradisi ritual adat yang mengelilingi Gunung Gamalama di Pulau Ternate, sambil berziarah makam keramat yang ada di sekeliling pulau tersebut. Dalam tradisi ritual Kololikie, ada beberapa kategori seperti hajatan perorangan, hajatan kelompok, maupun besar. Inti dari hajatan Kololikie ini yaitu berupa rasa syukur atas pemberian nikmat dari Allah, sebagai pencipta atau meminta perlindungan dan keselamatan dari Allah, dengan simbolisasi pada Gunung Gamalama. 4. Surganya wisata alam. Tempat wisata di Ternate memiliki beragam pilihan, mulai dari sejarah, alam, hingga religi. Selain itu, wisata di Ternate juga didominasi dengan wisata alam yang eksotis dan asri serta menyuguhkan pengalaman sejarah yang tak terlupakan, mulai dari pantai, gunung, danau, benteng, dan masjidnya. Seperti Pantai Fala Jawa yang terletak di Jalan Pahlawan Revolusi Muhajirin, Ternate Tengah. Lokasinya berada di pinggir jalan besar sehingga mudah dijangkau warga dan wisatawan. Di pantai ini terdapat landmark kota Ternate, berupa tulisan balok Ternate yang banyak dijadikan latar belakang foto.
Di sini pengunjung bisa menikmati keindahan pantai sekaligus suasana kota Ternate yang ramai. Danau Tolire juga menjadi objek wisata unggulan di Ternate. Danau berbentuk seperti loyang raksasa itu berada di kaki Gunung Gamalama. Luasnya sekitar 5 hektare. Dipercaya jika melempar sesuatu ke danau, bagaimanapun kuatnya lemparan batu atau benda lain, tidak akan bisa menyentuh air danau. 5. Pesona khas tenun Ternate. Kain tenun Ternate tidak sepopuler tenun dari wilayah NTB atau NTT. Namun, kain ini adalah sesuatu yang langka dan sudah ada cukup lama di Ternate. Pusat pembuatan dan kerajinan kain Ternate ini berada di Kolon Cucu. Pada dasarnya, kain tenun Ternate tidak berbeda dari kain tenun lain di Indonesia. Ciri khasnya terletak pada motif yang berkaitan dengan keragaman Laut Maluku Utara, seperti ikan, kerang, ataupun burung laut. 6. Makanan khas Ternate. Sagu menjadi makanan pokok yang biasa dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat Ternate. Sagu diolah menjadi beragam pangan, seperti bagea, yang juga bisa ditemukan di Ambon. Kue bagea merupakan kue kering yang bahan utamanya sagu dan bahan tambahan kenari, gula, kayu manis dan berbagai rempah-rempah. Meskipun sedikit keras karena berbahan dasar sagu, kue ini banyak peminatnya. Itulah sedikit penjelasan 6 fakta menarik tentang kota Ternate, versi Super Top. Syukur Loci sudah menonton, semoga Hasolemeus sehat dan sukses selalu.